Hadis terakhir, An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, Usamah dan Zaid. Ini menarik teman-teman. Usamah bin Zaid itu cucu Nabi ya. Nabi punya anak angkat namanya Zaid, kulitnya putih. Punya cucu kulitnya hitam. Ini orang pada bingung nih, gimana bapaknya putih, emaknya coklat, anaknya hitam. Jadi Nabi juga dengar lah ada omongan-omongan itu. Ini gimana ya? Apa jangan-jangan bukan anaknya Zaid bin Harisah kali gitu ya. Sampai suatu ketika Nabi sedang bersama Zaid dan Usamah dan sahabat-sahabat yang lain, lalu masuk an-nasabah, ahli nasab. Lalu dia ngeliat kaki Usamah dan kaki Zaid. Dia bilang, hadza min hadza, ini anaknya dia. Padahal nggak ngeliat muka. Lalu Nabi senang. Tapi ada yang nanya, kok bisa dia kulitnya hitam, kan bapaknya putih? Kata Nabi, kamu punya onta enggak? Iya. Apakah anak onta sama dengan ibunya onta? Ada yang beda sih Nabi, ada yang gelap dikit. Anda kalau punya kucing, kucingnya lahir itu enggak persis sama ibunya. Lalu kata Nabi nanya, itu gimana ya onta kok bisa beda sama ibunya? La'alla irkun naza'aha. Ya mungkin saat terjadi pembuahan ada keringat yang bercampur. Namanya juga orang Arab zaman dulu ngomongnya begitu. Kalau kita kan sekarang sifat beda atau apa namanya ya, hereditas kalau kita namanya ya. Orang Arab ya mungkin saat terjadi pembuahan ada keringat yang bercampur sehingga anaknya butek gitu. Kata Nabi, hadza la'alla irkun naza'ah. Bisa jadi juga ini terjadi pada Zaid yang menggauli istrinya lalu anaknya jadi hitam. Kalau settingan dulu, kalau sekarang anak hitam gampang, kebanyakan main layangan gitu. Bapaknya putih, emaknya putih, anaknya hitam. Kok bisa gitu? Pas dicek ternyata bayinya lahirnya putih. Pas TK mulai coklat. Pas SMP main futsal mulu mulai hitam. Oh ini gara-gara ketimur matahari ini. Bukan malah hereditas ya. Baik, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ma taraktu ba'di fitnatan hiya adurru min al-rijal minan nisa. Saya ulang, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adurru 'ala rijal minan nisa. Izin nambah sedikit teman-teman. Laki-laki itu lemah pada perempuan. Kalau Anda baca dalam Al-Qur'an tuh zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa. Laki-laki itu lemahnya pada perempuan, wal banin, perempuan itu lemahnya pada anaknya. Saya ulang berkali-kali. Anda itu laki-laki ini, saya tunjuk laki-laki. Laki-laki itu melakukan banyak hal demi perempuan yang Anda sukai. Makanya Al-Quran bilang inna kaidakunna azim. Setan malah inna kaida syaitoni kana dha'ifa. Ini kalau misalnya Anda ada jadwal pengajian, misalnya ini kan di sini Pondok Cabe, pengajiannya di Ciputat, tiba-tiba tadi hujan gerimis, Anda WA ke kiainya, kiai izin, soalnya lagi gerimis. Padahal Ciputat Pondok Cabe paling 3 kilo 4 kilo. Setelah Anda WA, cing, kiainya jawab, nggak apa-apa, sampai ketemu minggu depan. Nggak lama WA dari pacar Anda masuk, Mas bisa jemput? Bisa. Di mana? Ini Mas di Bogor. Oh gampang, lagi hujan deras, ada jas hujan. Bogor yang jauh Anda kejar, karena itu tadi Anda tuh lemah pada perempuan. Yang perempuan lemahnya bukan laki-laki, lemahnya perempuan pada anak. Anda itu kalau masalah anak, anak Anda tiba-tiba ada harimau, harimaunya ada bentak-bentak itu. Nggak tahu saja. Ini kalau anak sakit, saya berkali-kali sampaikan pengalaman pribadi. Anak sakit itu ibunya bisa nggak tidur jagain anak, bisa gendong itu jam-jaman. Bapaknya paling 5 menit udah capek taruh udah. Dari mana kekuatan gendong anak sampai 1 jam itu? Bapaknya nggak kuat kok. Bisa nggak tidur, bapaknya jam tidur, anaknya demam. Nah, nggak ada kepikiran untuk melek, nggak ada. Karena kalaupun dia melek juga nggak ada manfaatnya hidupnya itu. Anda kalau punya anak bayi misalnya, lalu demam, bapaknya melek, nggak ada manfaatnya. Yang bisa bikin tidur, bikin tenang tuh ibunya. Lagi nangis Anda gendong, malah muntah dia. Ini bayi malah muntah digendong. Jadi gini, ketika Nabi bilang fitnah, memang laki-laki itu lemah pada perempuan gitu. Kalau nanti saya kembangkan sedikit, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adharu 'alan nisa minal banin. Begitu kalau saya bilang.
Dan memang laki-laki melakukan banyak hal demi perempuan. Anda nggak percaya, lihat Bandung Bondowoso bikin candi 1000 stupa dalam satu malam. Kalau saya tawar sebulan kali gitu, enggak, dia siap demi istrinya. Luar biasa itu. Dia bertapa nyari bantuan dari jin demi cewek yang atau perempuan yang dia suka. Itu fitnahnya ke situ. Anda lagi mau ibadah diganggu perempuan gampang. Lagi mau janjian nih, ada acara muhasabah akhir tahun. Lalu di telepon, Mas bisa antar nggak? Saya ada janji ke Monas. Oke. Nggak jadi muhasabah tuh. Yang ada adalah Anda Monas. Setan ganggu Anda nggak bakal bisa. Ini Anda lagi mau ikut pengajian, tiba-tiba ada pocong, Mas anterin ke Monas. Nggak bakal Anda anterin itu. Kaidah syaitoni kana doifa. Anda nggak usah merasa terpojokkan oleh di sini, perempuan nggak boleh. Memang Anda itu sangat kuat kok, sangat kuat. Laki-laki lemah padahal perempuan itu. Perempuan itu siapa? Perempuan yang dia suka. Sama sepertinya perempuan akan melakukan banyak hal demi anaknya, laki-laki melakukan banyak hal demi perempuan. Dan nanti gara-gara kelemahannya itulah orang sholatnya bisa nunda. Yang harusnya sholat tiba-tiba nungguin pacar, takut pacarnya nanti marah, jadi nunda-nunda sholat kelewat waktunya. Bisa begitu? Bisa. Anda lagi nungguin pocong kelewat sholat, nggak bakal. Nungguin pacar Anda yang bikin sholatnya molor. Begitu. Kalau perempuan kayaknya nggak begitu deh, nggak sampai bucin kayak gitu. Perempuan lemah pada anaknya. Jadi ketika Anda disebut kayak gini, memang kita lemah pada perempuan. Percaya sama saya, lemah. Perempuan kalau sudah punya istri, tiba-tiba ada perempuan cantik menggoda, itu yang membuat orang goyang. Sudah punya istri kok tiba-tiba, kan perempuan. Beda kalau Anda punya istri, tiba-tiba ada pocong menggoda, nggak bakal Anda goyang itu. Nggak bakal. Anda punya istri, lalu ada tukang galon laki-laki menggoda, nggak bakal goyang. Karena memang Anda lemahnya pada perempuan. Gitu kalau saya memahami. Dan fitnah itu kan ujian. Anda tuh ujian terberat buat laki-laki, sebagaimana anak tuh ujian terberat buat perempuan. Lemah kita itu. Banyak sekali ibadah yang tidak bisa dilakukan dengan baik, atau banyak sekali amanah yang tidak ditunaikan dengan baik gara-gara dorongan perempuan. Fitnatan ador alar rijal minan nisa. Jadi pahamilah, bukan dalam konteks Nabi menyalahkan perempuan. Nabi sedang memberikan gambaran bahwa memang laki-laki akan selalu lemah ketika perempuan. Tapi perempuan itu teman-teman, perempuan secara umum. Ya kalau saya boleh memberikan gambaran yang kelihatannya valid ya, ketika Anda sekarang pacaran, pendekatan sama perempuan yang Anda suka, perempuannya ikut naik gunung, Anda ikut naik gunung, itu daftar. Perempuannya jadi remaja masjid, Anda daftar remaja masjid itu teman-teman. Anda daftar. Tapi kalau sudah menikah, kemudian rasa sayangnya hilang, fitnah yang baru bukan dari istrinya, tapi dari perempuan yang lebih cantik, yang lebih muda. Bisa nggak laki-laki setia pada istrinya yang tua? Atau istrinya yang sudah tidak cantik lagi misalnya? Itu fitnah juga. Nah, orang yang selamat dari fitnah itu yang akan bahagia. Di banyak perempuan cantik di luar, tapi yang halal hanya istri. Ini pesan dari saya teman-teman ya. Perempuan secantik apapun, kalau bukan istri, la yusminu wala yugni minju. Nggak ada manfaatnya kalau bukan istri. Nggak bisa disentuh, nggak bisa disayangi, nggak bisa. Istri, tapi istri saya nggak cantik. Lebih pada begini deh teman-teman. Saya pernah baca kaos jogger Bali dulu waktu saya kecil. Waktu saya di pesantren. Jangan cari istri baru. Istri lama saja diperbaiki agar jadi baru. Modalin istrinya supaya bisa cantik, tapi nggak bisa cantik gara-gara kerja mulu. Bekerjalah yang kuat sehingga di rumah istri nggak terlalu capek. Nyuci pakai tangan, beliin mesin cuci. Nyapu pakai tangan, beliin mesin sapu nggak ada ya. Atau Anda bantuin nyapu gitu. Tangannya kasar Pak, kebanyakan nyuci piring, Anda yang nyuci piring supaya tangan isi Anda lembut gitu.
Yang gak kalah penting adalah bahwa istri akan selalu cantik kalau Anda mau berusaha untuk memunculkan itu dalam hati Anda. Sampai tua akan tetap cantik, walaupun sebenarnya nggak cantik, tetap cantik karena dia itu yang sudah Allah halalkan untuk kita. Istri ini yang membuat kita bahagia saat di pelaminan. Istri ini yang menemani saat sakit. Istri ini yang ngerokin kita saat masuk angin. Istri ini yang pagi-pagi tiba-tiba kita bangun, sholat subuh, tidur lagi, pas bangun udah ada pisang goreng. Walaupun dia beli, nggak bikin. Tapi ada. Ini bukan yang cantik-cantik yang dandan itu. Makanya perempuan secantik apapun, la yusmin wa la yugni minju. Yang bisa membahagiakan kita, istri kita. Dan nanti fitnah terbesar buat Anda wahai cowok-cowok yang masih goyang-goyang tadi itu adalah perempuan. Anda akan bertemu perempuan di kampus, bertemu perempuan tempat kerja, bertemu perempuan di pasar, bertemu perempuan di busway, bertemu perempuan di dalam sumur. Anda mau ngapain di dalam sumur ya? Gali sumur ada perempuan, malah Anda lari ya. Ada mbak-mbak di sini lari. Itu fitnahnya besar, dan Nabi mengingatkan kita laki-laki untuk menjaga diri dari fitnah itu supaya kita bisa membahagiakan istri. Kalau istri bahagia tanpa diminta akan membahagiakan kita, akhirnya keluarga kita keluarga yang bahagia. Kenapa? Ya karena dimulai dari suami yang bisa fitnatan, apa tadi? Matrak ba'di fitnatan hiya adorru ala rijal minan nisa. Nah, itu pemahaman saya ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada naulakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.